Heidegger membuka kuliah pertamanya dengan sebuah pernyataan bahwa hal yang paling memerlukan pemikiran pada zaman kita yang penuh pemikiran justru adalah kenyataan bahwa kita belum sungguh-sungguh berpikir. Kalimat ini bukan ejekan, melainkan panggilan. Heidegger tidak menuduh manusia modern bodoh atau malas, tetapi menunjukkan bahwa aktivitas intelektual yang padat belum tentu sama dengan berpikir dalam arti yang paling mendasar. Sejak awal, Heidegger mengajak pendengarnya untuk meragukan kebiasaan lama. Anggapan bahwa berpikir adalah keterampilan yang otomatis dimiliki setiap orang. Kita memang bisa menghitung, menyimpulkan, merencanakan, dan memecahkan masalah. Namun semua itu, kata Heidegger, belum tentu menyentuh inti dari berpikir. Berpikir bukan sekadar kerja otak, melainkan suatu sikap tinggal, cara manusia hadir di dunia. Karena itu, kuliah ini tidak dimulai dengan definisi. Heidegger menolak memberi definisi siap pakai tentang apa itu berpikir. Alasannya sederhana namun mendasar. Kita tidak bisa memahami berpikir hanya dengan mendengar penjelasan tentangnya. Kita harus belajar berpikir dengan berpikir itu sendiri. Seperti belajar mendengar musik atau merasakan kesunyian, berpikir menuntut latihan batin, bukan sekadar pemahaman konsep. Heidegger kemudian memperkenalkan gagasan kunci. Berpikir bukanlah sesuatu yang kita kendalikan sepenuhnya. Berpikir adalah tanggapan terhadap panggilan. Ada sesuatu yang memanggil kita untuk berpikir, bukan dari dalam kehendak kita semata, melainkan dari realitas itu sendiri. Dunia, keberadaan, dan hal-hal yang kita jumpai sehari-hari sesungguhnya meminta untuk dipikirkan, tetapi kita sering menutup telinga karena terlalu sibuk menguasai, mengukur, dan menggunakan. Maka, belajar berpikir berarti belajar mendengarkan. Bukan mendengarkan informasi, melainkan memberi ruang bagi sesuatu untuk hadir apa adanya, tanpa segera dipaksa masuk ke dalam kategori, rumus, atau kegunaan praktis. Di sini berpikir menuntut kesabaran. Heidegger menekankan bahwa berpikir sejati tidak tergesa-gesa mencari hasil. Ia bahkan bisa terasa tidak produktif menurut ukuran zaman modern, namun justru disitulah nilainya. Karena itu, manusia dapat dikatakan sebagai tanda. Namun tanda ini belum terbaca. Inilah yang diungkapkan secara puitis oleh Friedrich Hölderlin ketika ia menulis, "Kita adalah sebuah tanda yang tidak dibaca." Ingatan, yang oleh orang Yunani disebut mnemosine, bukan sekadar fungsi psikologis, melainkan sumber puisi, seni, dan berpikir itu sendiri. Ingatan adalah tempat berpikir kembali berkumpul. Dari sinilah puisi lahir, dan dari sinilah berpikir mendapatkan kedalamannya. Puisi tidak bertentangan dengan berpikir, justru ia mengalir dari sumber yang sama. Mitos dan logos, bagi pemikir Yunani awal, tidak saling meniadakan. Keduanya sama-sama membuka apa yang ada. Berpikir tidak berkembang lewat langkah-langkah kecil yang aman, melainkan melalui lompatan. Lompatan ini membawa kita ke wilayah yang asing dan membingungkan. Kebingungan ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita mulai meninggalkan prasangka-prasangka lama. Kita tidak bisa menjembatani berpikir dengan ilmu pengetahuan secara mulus. Di antara keduanya ada jurang. Ilmu pengetahuan tidak berpikir, dan justru karena itu ia kuat dalam jalurnya sendiri. Berpikir menuntut lompatan, bukan jembatan. Belajar berpikir juga menuntut kita untuk melupakan apa yang selama ini kita anggap sebagai berpikir. Melupakan bukan berarti mengabaikan, melainkan melepaskan diri dari pengertian lama agar kita terbuka pada yang lebih asal. Dalam hal ini, belajar berpikir mirip dengan belajar sebuah kerajinan. Seorang murid pembuat lemari tidak hanya belajar teknik, tetapi belajar menanggapi kayu itu sendiri, baik dari bentuk, serat, dan kemungkinan yang tersembunyi di dalamnya. Begitu pula berpikir adalah sebuah kerajinan tangan. Tangan bukan sekadar alat menggenggam. Tangan meraih, menyambut, merancang, menandai. Setiap karya tangan berakar dalam berpikir. Karena itu, berpikir adalah kerajinan manusia yang paling sederhana sekaligus paling sulit. Sepanjang hidupnya, Socrates tidak melakukan apapun selain tinggal dalam tarikan berpikir seperti ini. Ia tidak menulis, karena berpikir sejati tidak mencari perlindungan dalam tulisan.
Setelahnya, berpikir barat masuk ke dalam sastra dan doktrin, dan dari sanalah ilmu-ilmu lahir, tetapi tanpa kemampuan untuk kembali ke sumber asalnya. Maka kita berada di sini untuk belajar berpikir. Bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk menentang ilmu pengetahuan, melainkan untuk membuka diri pada apa yang menyapa kita secara esensial. Kita semua masih berada di jalan yang sama, sebagai tanda-tanda yang belum dibaca, yang perlahan belajar mendengarkan tarikan halus dari apa yang paling dekat dengan diri kita. Kemudian Heidegger juga menyinggung peran pengajar dan pelajar. Bagi Heidegger, mengajar bukanlah memindahkan pengetahuan dari kepala dosen ke kepala mahasiswa. Mengajar adalah membiarkan belajar terjadi, dan itu hanya mungkin jika sang pengajar sendiri bersedia menjadi pembelajar, bahkan lebih dapat diajar daripada murid-muridnya. Relasi ini bukan hierarki kekuasaan, melainkan perjalanan bersama menuju keterbukaan terhadap apa yang patut dipikirkan. Di akhir kuliah pertama ini, Heidegger belum menjawab pertanyaan apa itu berpikir. Ia justru meninggalkan pendengarnya dalam sebuah ketegangan. Jika berpikir adalah sesuatu yang harus dipelajari, dan jika kita belum sungguh-sungguh berpikir, maka seluruh perjalanan kuliah ini adalah undangan untuk berubah. Berubah cara mendengar, cara hadir, dan pada akhirnya cara menjadi manusia. Bagian ini bukan pengantar teknis, melainkan panggilan awal. Panggilan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kepastian, dan dengan rendah hati bertanya, serta bersedia menunggu, apa yang sesungguhnya memanggil kita untuk berpikir. Jika kuliah pertama adalah sebuah panggilan untuk terjaga, maka di bagian kedua adalah usaha Heidegger untuk menjelaskan mengapa panggilan itu begitu sulit kita dengar. Ia mengajak pendengarnya melangkah lebih dalam ke satu pertanyaan yang tidak nyaman. Jika berpikir begitu penting, mengapa manusia, terutama manusia modern, justru belum sungguh-sungguh berpikir? Heidegger menolak jawaban yang terlalu mudah. Masalahnya bukan karena manusia kekurangan kecerdasan, pendidikan, atau informasi. Justru sebaliknya, kita hidup di zaman yang sangat cerdas, sangat terorganisir, dan sangat efisien. Namun di tengah semua itu, berpikir dalam arti yang mendalam justru tersisih. Kita sibuk mengetahui banyak hal, tetapi jarang bertanya apa arti dari semua yang kita ketahui. Di sini Heidegger membuat pembedaan penting. Berpikir tidak sama dengan mengetahui. Ilmu pengetahuan menghasilkan pengetahuan yang benar, berguna, dan dapat diuji. Itu sah dan perlu. Namun berpikir yang ia maksud tidak bertujuan menambah pengetahuan baru. Berpikir adalah membuka diri terhadap makna dari apa yang ada, terhadap keberadaan itu sendiri. Karena itu, ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat, meski tak menyentuh wilayah berpikir yang sejati. Heidegger lalu menyampaikan salah satu pernyataan paling provokatif dalam seluruh kuliah ini. Ilmu pengetahuan tidak berpikir. Pernyataan ini bukan penghinaan terhadap sains. Maksudnya adalah, sains bekerja dalam kerangka metode, pengukuran, dan objektivitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Ia tidak bertanya tentang makna dari kerangka itu sendiri. Berpikir justru dimulai ketika kita mempertanyakan apa yang selama ini dianggap sudah jelas. Mengapa hal ini sulit? Karena manusia modern cenderung ingin menguasai dunia, bukan mendengarkannya. Kita ingin menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan segala sesuatu. Sikap ini membuat kita merasa aman, tetapi sekaligus menutup kemungkinan untuk dikejutkan oleh kenyataan. Padahal, menurut Heidegger, berpikir sejati berawal dari keterkejutan, dari kesediaan untuk tidak segera tahu. Bagian ini juga menegaskan bahwa berpikir bukanlah aktivitas yang netral atau bebas risiko. Berpikir menuntut kita melepaskan pegangan lama, opini, kebiasaan intelektual, bahkan rasa percaya diri kita sebagai subjek yang tahu. Karena itu, banyak orang, secara sadar atau tidak, menghindari berpikir. Bukan karena malas, tetapi karena berpikir dapat mengguncang cara kita memahami diri sendiri dan dunia. Di titik ini, Heidegger kembali pada tema mendengarkan. Jika berpikir adalah tanggapan terhadap panggilan, maka ketidakmampuan kita berpikir menunjukkan bahwa kita belum belajar mendengar.
Kita terlalu cepat berbicara, menilai, dan menyimpulkan. Dunia menjadi bising oleh jawaban-jawaban yang belum tentu lahir dari pertanyaan yang tepat. Belum berpikir bukanlah aib, melainkan kondisi awal manusia. Yang berbahaya bukanlah belum berpikir, tetapi merasa sudah berpikir. Kuliah ini tidak mengajak kita merasa bersalah, melainkan mengajak kita bersikap rendah hati, menyadari bahwa berpikir adalah sesuatu yang harus dipelajari perlahan, dengan kesabaran dan dengan keberanian untuk tinggal bersama pertanyaan. Kuliah kedua ini memperdalam arah perjalanan. Setelah kita dipanggil untuk berpikir, kini kita diajak memahami rintangan-rintangan batin dan kultural yang membuat kita sulit menjawab panggilan itu. Berpikir bukan soal kecerdasan, melainkan soal kesiapan untuk diam, mendengar, dan membiarkan makna mendekat. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh berpikir itu sendiri? Jawaban Heidegger tidak datang dalam bentuk definisi teknis, melainkan dalam sebuah pergeseran cara memandang. Berpikir adalah mengingat. Namun yang dimaksud Heidegger bukanlah mengingat sebagai aktivitas psikologis, bukan sekadar menyimpan dan memanggil kembali informasi masa lalu. Ia berbicara tentang mengingat dalam arti yang lebih dalam, yaitu menjaga sesuatu tetap hadir di dalam perhatian kita. Berpikir adalah kesediaan untuk tinggal bersama apa yang patut dipikirkan, tidak melupakannya, tidak menyingkirkannya demi kesibukan lain. Heidegger mengaitkan berpikir dengan bahasa. Ia menunjukkan bahwa dalam bahasa Jerman, kata denken berakar dekat dengan danken atau berterima kasih. Hubungan ini bukan kebetulan linguistik, melainkan petunjuk filosofis. Berpikir sejati selalu mengandung sikap syukur, bukan syukur emosional, melainkan pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih dulu memberi diri untuk dipikirkan. Berpikir bukan tindakan menaklukkan objek, melainkan sikap menerima. Kita tidak memproduksi makna. Kita membiarkan makna datang, dan kita setia menjaganya dalam ingatan. Inilah sebabnya mengapa berpikir menuntut kesabaran. Ia tidak bisa dipercepat oleh metode atau dipaksa oleh kehendak. Bagian ini juga memperjelas bahwa lupa bukan lawan berpikir, melainkan cara zaman ini berada terhadap apa yang patut dipikirkan. Lupa yang dimaksud bukan lupa data, melainkan lupa terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tentang keberadaan, tentang makna, tentang apa artinya menjadi manusia. Dunia modern dengan segala kecepatannya membuat manusia sangat mudah lupa, bukan karena lemah, tetapi karena terus-menerus dialihkan perhatiannya. Heidegger kemudian menegaskan bahwa berpikir sebagai mengingat berarti menolak godaan untuk segera selesai. Kita cenderung ingin jawaban cepat, kesimpulan final, kepastian yang menenangkan. Berpikir justru bergerak sebaliknya. Ia bertahan dalam keterbukaan, dalam ketidakselesaian, dalam pertanyaan yang belum tertutup. Berpikir bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan cara hidup. Mengingat berarti hidup dengan penuh perhatian, tidak hanya pada hal-hal besar, tetapi juga pada yang sederhana dan sehari-hari. Sesuatu yang tampak biasa bisa menjadi sangat bermakna jika kita tidak melewatinya dengan tergesa-gesa. Jika berpikir adalah mengingat, maka tugas manusia bukan pertama-tama mencipta makna baru, melainkan setia pada makna yang telah lama memanggil tetapi terlupakan. Berpikir adalah kesetiaan, kesetiaan pada pertanyaan, pada keberadaan, dan pada panggilan untuk menjadi sungguh-sungguh manusia. Heidegger membawa kita ke sebuah sikap batin yang sering disalahpahami, yaitu menunggu. Setelah berpikir dipahami sebagai mendengarkan, sebagai menyadari mengapa kita belum berpikir, dan sebagai mengingat yang setia, kini Heidegger menegaskan bahwa berpikir sejati menuntut kesanggupan untuk menunggu. Namun menunggu yang ia maksud bukanlah pasif, apalagi malas. Menunggu di sini adalah ketegangan yang penuh perhatian, sebuah kesiapsiagaan batin untuk menerima apa yang patut dipikirkan ketika ia datang. Dalam berpikir, manusia tidak memerintah makna untuk hadir. Ia memberi waktu agar makna dapat menyingkapkan diri. Heidegger mengkritik kebiasaan modern yang selalu ingin segera bergerak dari pertanyaan ke jawaban. Kita ingin kepastian cepat, hasil yang bisa dipakai, kesimpulan yang menutup.
Sikap ini, kata Heidegger, justru mencegah berpikir, karena berpikir sejati tidak tunduk pada tuntutan kecepatan. Ia membutuhkan Gelassenheit, sebuah ketenangan membiarkan. Berpikir bukanlah aktivitas produksi, melainkan membiarkan sesuatu ada sebagaimana adanya. Ketika kita terlalu sibuk mengendalikan, mengklasifikasi, dan memanfaatkan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat apa yang sesungguhnya hadir di hadapan kita. Berpikir menuntut keberanian untuk tidak segera tahu. Di titik ini, Heidegger kembali menyinggung peran bahasa dan pertanyaan. Pertanyaan bukan alat untuk memperoleh jawaban, melainkan cara untuk menjaga keterbukaan. Pertanyaan yang baik tidak memaksa realitas berbicara sesuai kehendak kita. Ia menjaga ruang agar realitas dapat berbicara dengan caranya sendiri. Karena itu, menunggu dan bertanya saling terkait. Keduanya menahan diri dari penutupan yang tergesa-gesa. Menunggu adalah pengalaman eksistensial yang tidak nyaman. Menunggu berarti hidup dengan ketidakpastian, dengan ketegangan antara belum dan akan. Banyak orang menghindari berpikir justru karena tidak tahan berada dalam ketidakpastian. Kita lebih memilih kepastian semu daripada keterbukaan yang jujur. Namun disitulah, menurut Heidegger, martabat berpikir berada. Berpikir mengembalikan manusia pada kerendahan hati, pada kesadaran bahwa makna bukan milik kita, melainkan sesuatu yang kita layani. Kita bukan tuan atas keberadaan, melainkan penjaga yang setia. Berpikir adalah kesediaan untuk tinggal, untuk tidak melarikan diri dari pertanyaan, untuk menunggu tanpa jaminan hasil. Dalam kesediaan itulah, manusia belajar hidup lebih dekat dengan apa yang sungguh ada. Jika di bagian sebelumnya, Heidegger menegaskan berpikir sebagai mengingat, maka di bagian ini adalah sebagai kesabaran yang aktif, kesabaran yang menjaga ruang bagi kebenaran untuk menampakkan diri pada waktunya sendiri. Heidegger menajamkan satu gagasan kunci. Berpikir bukanlah inisiatif sepihak manusia, melainkan jawaban. Jika pada kuliah pertama kita dipanggil untuk berpikir, pada kuliah keempat kita belajar menunggu, maka kini menjadi jelas bahwa berpikir sejati adalah respons terhadap sesuatu yang lebih dulu datang kepada kita. Heidegger menegaskan bahwa berpikir tidak lahir dari kehendak bebas semata, bukan karena kita ingin berpikir, melainkan karena ada sesuatu yang menuntut untuk dipikirkan. Panggilan ini tidak berbunyi keras, tidak memaksa, dan tidak datang sebagai perintah. Ia hadir dengan cara yang halus, seringkali hampir tak terdengar, sehingga hanya mereka yang mau diam dan menunggu yang dapat meresponsnya. Disinilah Heidegger memanggil saksi kunci zaman modern, Friedrich Nietzsche. Bagi Heidegger, Nietzsche adalah pemikir yang melihat situasi kita paling jernih, namun sekaligus yang paling terjebak di dalamnya. Heidegger menyoroti figur manusia terakhir dalam Zarathustra, manusia yang berkedip, yang telah menciptakan kebahagiaan kecil, yang mendewakan kenyamanan dan menghindari risiko berpikir. Mengapa kita menjadi seperti ini? Dalam pembacaannya atas Nietzsche, Heidegger menyoroti semangat dendam bukan sebagai penghalang tunggal berpikir, melainkan sebagai gejala metafisik dari cara manusia modern berhubungan dengan waktu, khususnya ketidakmampuan menerima apa yang telah terjadi. Berpikir sejati harus mengatasi ini. Berpikir dipertaruhkan di dalam cara manusia berhubungan dengan waktu, sesuatu yang dicoba dilakukan Nietzsche lewat kehendak untuk berkuasa. Namun menurut Heidegger, Nietzsche justru terjebak menjadikannya teknis. Heidegger memperkenalkan perbedaan penting antara inisiatif teknis dan tanggapan eksistensial. Dalam kehidupan modern, kita terbiasa bertindak berdasarkan rencana, tujuan, dan hasil. Namun berpikir tidak bekerja dengan logika itu. Berpikir terjadi ketika kita membiarkan diri kita disentuh oleh apa yang patut dipikirkan, dan dari sentuhan itulah respons lahir. Bagian ini juga memperdalam hubungan antara berpikir dan tanggung jawab. Karena berpikir adalah menjawab panggilan, maka berpikir selalu mengandung dimensi etis, bukan etika aturan, melainkan etika perhatian. Kita bertanggung jawab bukan karena diwajibkan, tetapi karena kita telah mendengar panggilan dan memilih untuk tidak mengabaikannya. Heidegger kembali mengingatkan bahwa banyak orang merasa sudah berpikir padahal sebenarnya hanya mengulang opini,
kebiasaan, dan bahasa yang diwariskan. Dalam situasi itu, tidak ada jawaban sejati, karena tidak ada pendengaran sejati. Menjawab panggilan menuntut keberanian untuk keluar dari yang sudah biasa, bahkan dari rasa aman dari intelektual kita sendiri. Semakin sungguh kita berpikir, semakin kita menyadari bahwa berpikir bukanlah milik kita. Kita bukan pemilik makna, melainkan penjaga yang sementara. Panggilan datang dan pergi, dan tugas kita hanyalah setia menjawabnya selama ia hadir. Menjelang akhir kuliah kelima, suasana kuliah menjadi semakin hening. Heidegger seakan mengajak pendengarnya menyadari bahwa hidup manusia pada dasarnya adalah hidup yang dipanggil. Dipanggil untuk memperhatikan, mengingat, menunggu, dan menjawab. Berpikir bukan tambahan bagi hidup. Ia adalah cara hidup itu sendiri menjadi sadar akan dirinya. Jika kuliah sebelumnya mengajarkan kita untuk membiarkan, maka bagian ini mengajarkan kita untuk merespons dengan kesetiaan. Berpikir bukan tindakan heroik, melainkan kesediaan yang rendah hati. Mendengar panggilan dan menjawabnya sejauh yang kita mampu. Heidegger mengajak kita menghadapi kenyataan yang mungkin paling sulit diterima. Berpikir tidak pernah menjanjikan hasil. Setelah kita belajar mendengar panggilan, memahami rintangan berpikir, mengingat dengan setia, menunggu dengan sabar, dan menjawab panggilan, kini Heidegger menegaskan bahwa semua itu tidak mengarah pada kepastian, kesimpulan final, atau keberhasilan yang bisa dihitung. Berpikir, katanya, adalah sebuah jalan, bukan metode yang menjamin tujuan. Kita terbiasa menilai segala sesuatu dari hasilnya. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa kesimpulannya? Logika ini sah dalam sains dan teknik. Namun ketika diterapkan pada berpikir, logika hasil justru merusak inti berpikir itu sendiri. Berpikir tidak berjalan dari masalah ke solusi, melainkan dari keterbukaan ke keterbukaan yang lebih dalam. Heidegger menekankan bahwa berpikir selalu berada di jalan, selalu unterwegs. Ia tidak pernah tiba di sebuah titik akhir yang bisa disebut selesai. Karena itu, siapapun yang menuntut kepastian dari berpikir sesungguhnya telah salah memahami hakikatnya. Berpikir bukan alat untuk menguasai kenyataan, melainkan cara tinggal bersama kenyataan tanpa menutupnya. Di bagian ini, Heidegger juga menyinggung bahaya terbesar bagi berpikir, yaitu keinginan untuk aman. Manusia cenderung mencari pegangan yang kokoh, konsep, sistem, doktrin, agar tidak terombang-ambing. Namun berpikir sejati justru menuntut keberanian untuk berjalan tanpa jaminan, tanpa peta yang lengkap. Ia menuntut kepercayaan, bukan pada hasil, tetapi pada proses mendengarkan itu sendiri. Berpikir, dengan demikian, bukanlah aktivitas heroik yang spektakuler. Ia lebih menyerupai kesetiaan yang sunyi, terus berjalan, terus bertanya, terus membuka diri, meskipun tidak ada tanda bahwa jawaban besar akan datang. Heidegger menegaskan bahwa sikap inilah yang paling asing bagi zaman modern, yang selalu menuntut efektivitas dan kepastian. Bagian ini juga memperdalam perbedaan antara jalan berpikir dan jalan perhitungan. Perhitungan bergerak cepat dan pasti, tetapi dangkal. Berpikir bergerak lambat dan tidak pasti, tetapi menyentuh kedalaman. Dunia modern unggul dalam perhitungan, namun justru karena itu semakin kehilangan kesabaran untuk berpikir. Di akhir kuliah ini, Heidegger seolah mengingatkan, tidak ada jaminan bahwa berpikir akan membuat hidup lebih mudah. Bahkan bisa sebaliknya, berpikir bisa membuat hidup lebih gelisah, lebih terbuka, lebih rentan. Namun disitulah martabat manusia dijaga. Manusia yang mau berjalan di jalan berpikir, meskipun tanpa jaminan, adalah manusia yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kenyamanan semu. Berpikir adalah kesetiaan di jalan yang tak menjanjikan apapun selain keterbukaan itu sendiri. Berpikir bukan untuk sampai, melainkan untuk tetap berjalan. Heidegger membawa perbedaan yang sejak awal mengendap, kini diangkat ke permukaan dengan tegas, yaitu perbedaan antara berpikir dan menghitung. Heidegger menunjukkan mengapa jalan berpikir berbeda secara hakiki dari cara berpikir yang mendominasi zaman modern. Ia menyebut cara berpikir modern sebagai perhitungan,
Cara memahami dunia dengan mengukur, merencanakan, memprediksi, dan mengendalikan. Cara ini sangat efektif, sangat berhasil, dan sangat diperlukan. Namun justru karena keberhasilannya, manusia modern semakin lupa bahwa perhitungan bukanlah berpikir dalam arti yang paling dalam. Kita menjadi ahli menghitung, tetapi miskin perenungan. Heidegger menekankan bahwa perhitungan selalu bergerak dari satu hal ke hal lain, dari sarana ke tujuan, dari sebab ke akibat. Ia tidak pernah berhenti, ia terus maju. Berpikir, sebaliknya, berani berhenti. Ia tinggal, menunda, dan memberi ruang. Disitulah letak perbedaannya yang menentukan. Berpikir bukan menambah gerak, melainkan menahan gerak agar makna dapat muncul. Dominasi perhitungan membuat manusia kehilangan jarak terhadap dirinya sendiri. Kita terus sibuk melakukan sesuatu, mengoptimalkan, meningkatkan, mempercepat. Namun dalam kesibukan itu, kita jarang bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan ini bukan pertanyaan teknis, melainkan pertanyaan berpikir, dan justru karena itu sering dihindari. Heidegger tidak mengajak kita meninggalkan sains, teknologi, atau perhitungan. Yang ia tekankan adalah bahaya ketika perhitungan menjadi satu-satunya cara manusia berhubungan dengan dunia. Dalam situasi itu, segala sesuatu, alam, sesama manusia, bahkan diri kita sendiri, direduksi menjadi sumber daya, fungsi, dan angka. Dunia menjadi dapat dikelola, tetapi kehilangan kedalaman. Heidegger menunjukkan bahwa krisis berpikir adalah krisis kemanusiaan. Ketika manusia tidak lagi mampu berhenti dan merenung, ia kehilangan kemampuan untuk mengalami makna. Ia tahu banyak hal, tetapi tidak lagi mengerti. Berpikir, dalam arti Heidegger, adalah membuka ruang bagi yang tidak dapat dihitung. Ini bukan sikap anti-modern, melainkan sikap penjaga keseimbangan. Tanpa berpikir, perhitungan akan berjalan tanpa arah, kehilangan pijakan dunia nyata. Zaman yang paling membutuhkan berpikir justru adalah zaman yang paling terancam kehilangan kemampuan untuk berpikir. Jika manusia tidak belajar kembali membedakan antara menghitung dan berpikir, ia berisiko menjadi sangat cerdas sekaligus sangat kehilangan arah. Berpikir adalah jalan tanpa jaminan. Berpikir adalah jalan yang berbeda secara mendasar dari jalan perhitungan. Dan hanya dengan menempuh jalan itu, manusia dapat tetap tinggal sebagai manusia. Pada bagian ini, Heidegger membawa pembahasan berpikir ke wilayah yang semakin menentukan, yaitu bahasa. Setelah membedakan berpikir dari perhitungan, kini ia menunjukkan di mana berpikir itu sebenarnya berdiam. Jawabannya mengejutkan sekaligus mendalam. Berpikir berdiam di dalam bahasa. Namun bahasa yang dimaksud Heidegger bukanlah bahasa sebagai alat komunikasi semata. Bahasa bukan sekadar sarana untuk menyampaikan informasi atau menamai benda. Bahasa adalah tempat di mana makna pertama-tama muncul, tempat keberadaan menyapa manusia. Karena itu, berpikir tidak bisa dilepaskan dari cara kita berbahasa. Cara kita berbicara mencerminkan cara kita berpikir, dan sebaliknya. Dalam dunia modern, bahasa semakin dipersempit menjadi instrumen. Ringkas, efisien, fungsional. Bahasa dipaksa melayani perhitungan. Akibatnya, kemampuan bahasa untuk membuka makna yang lebih dalam perlahan memudar. Kita berbicara banyak, tetapi jarang berkata sesuatu yang sungguh berarti. Heidegger memperlihatkan bahwa berpikir menuntut sikap mendengarkan bahasa, bukan sekadar menggunakannya. Kata-kata bukan benda mati yang kita kendalikan sepenuhnya. Di dalam kata-kata, terutama dalam kata-kata yang tua, puitis, dan sederhana, terdapat jejak pengalaman manusia yang panjang, jejak pertanyaan tentang hidup, waktu, dan makna. Karena itu, Heidegger memberi perhatian besar pada etimologi, pada asal-usul kata. Ia mengajak kita memperlambat cara membaca dan berbicara, agar bahasa dapat berbicara kembali kepada kita. Berpikir terjadi ketika kita tidak hanya memakai kata, tetapi membiarkan diri kita dituntun oleh kata. Bahasa sejati tidak lahir dari kebisingan, melainkan dari diam yang mendengarkan. Dalam diam itulah kata yang tepat dapat muncul. Dunia modern yang bising,
membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap keheningan ini. Akibatnya, berpikir menjadi dangkal. Heidegger tidak sedang meromantisasi masa lalu atau menolak bahasa modern. Yang ia tekankan adalah tanggung jawab kita terhadap bahasa. Jika bahasa direduksi menjadi alat, maka berpikir pun ikut direduksi. Tetapi jika bahasa dijaga sebagai ruang makna, maka berpikir tetap memiliki tempat untuk berdiam. Berpikir bukan hanya soal apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita berbicara dan mendengarkan. Manusia tidak tinggal di dunia seperti di dalam ruang kosong. Ia tinggal di dunia melalui bahasa. Dan sejauh bahasa dijaga, sejauh itu pula berpikir tetap mungkin. Heidegger membawa pembahasan ke ambang yang paling sunyi sekaligus paling menuntut. Berpikir berarti tinggal bersama sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat kita jelaskan. Jika sebelumnya bahasa dipahami sebagai rumah berpikir, maka kini Heidegger menunjukkan bahwa rumah itu tidak sepenuhnya terang. Di dalamnya selalu ada ruang bayang-bayang yang terlihat kabur karena kurang jelas, tetapi justru karena terlalu dalam untuk segera diterangkan. Heidegger menegaskan bahwa dorongan terbesar manusia modern adalah menghilangkan misteri. Kita merasa tidak nyaman dengan yang tidak jelas, yang ambigu, yang belum terungkap. Maka kita bergegas menjelaskannya, menamainya, dan menutupnya dengan konsep. Namun berpikir sejati, kata Heidegger, justru tidak tergesa-gesa mengusir misteri. Ia tinggal bersamanya. Di sini Heidegger memperkenalkan sikap berpikir yang dewasa. Tidak memaksa yang misterius menjadi terang sebelum waktunya. Berpikir bukanlah lampu sorot yang menyilaukan, melainkan cahaya lembut yang cukup untuk menuntun langkah tanpa menghapus kedalaman malam. Misteri bukan musuh berpikir, melainkan ruang asalnya. Makna tidak pernah sepenuhnya hadir sekaligus. Ia menyingkapkan diri sedikit demi sedikit, dan pada saat yang sama selalu menarik diri. Gerak ganda, yaitu menampakkan dan menyembunyikan ini bukan kekurangan, melainkan struktur dasar dari kebenaran itu sendiri. Karena itu, berpikir yang menuntut transparansi total justru kehilangan sentuhan dengan kebenaran. Heidegger kembali mengingatkan bahwa perhitungan ingin menghapus ketidakpastian, sedangkan berpikir belajar hidup dengannya. Dalam dunia yang mengagungkan kontrol dan prediksi, sikap ini tampak lemah. Namun justru disitulah keberanian berpikir berada. Berani tinggal tanpa pegangan final. Tinggal bersama misteri berarti menerima bahwa hidup manusia sendiri bersifat tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Kita bukan masalah teknis yang menunggu solusi, melainkan makhluk yang hidup dalam pertanyaan. Berpikir bukan jalan keluar dari pertanyaan, melainkan cara tinggal di dalamnya dengan kejujuran. Berpikir bukan upaya menguasai makna, melainkan kesediaan menjaga ruang bagi makna untuk tetap hidup. Ketika misteri dipaksakan menjadi jelas, ia mati. Ketika ia dijaga, ia terus berbicara. Heidegger menutup rangkaian kuliah pertama dengan sebuah penegasan yang tenang namun menentukan. Berpikir bukan proyek intelektual yang harus dituntaskan, melainkan panggilan untuk tinggal. Setelah perjalanan panjang, mendengar panggilan, menyadari rintangan, mengingat dengan setia, menunggu dengan sabar, menjawab panggilan, berjalan tanpa jaminan, membedakan dari perhitungan, berdiam dalam bahasa, dan tinggal bersama misteri, kini jelas bahwa berpikir adalah cara manusia menempatkan diri di dunia. Heidegger menekankan kembali bahwa berpikir tidak berakhir pada definisi. Setiap upaya merumuskan berpikir sebagai konsep final, justru menutup apa yang hendak dibuka. Berpikir tidak ingin diselesaikan, ia ingin dipelihara. Maka tugas berpikir bukan menambah kepastian, melainkan menjaga keterbukaan agar yang patut dipikirkan tetap dapat menyapa. Heidegger merangkum perbedaan paling tajam antara dua jalan. Jalan perhitungan dan jalan berpikir. Perhitungan bergerak cepat menuju hasil. Berpikir tinggal bersama yang ada, bahkan ketika tidak ada hasil yang bisa ditunjukkan. Tinggal di sini bukan stagnasi, melainkan kesetiaan aktif pada apa yang memanggil. Menjadi manusia berarti mampu tinggal dalam pertanyaan. Kita sering mengira martabat manusia terletak pada kepastian dan kendali. Heidegger membalik anggapan itu.
Martabat manusia justru terletak pada kesanggupan untuk tidak menutup pertanyaan, untuk hidup dengan kerendahan hati di hadapan keberadaan. Heidegger tidak memberi janji keselamatan, solusi sosial, atau sistem baru. Ia justru mengajak pendengarnya menerima sesuatu yang lebih sederhana dan lebih berat. Berpikir adalah tanggung jawab tanpa jaminan. Tanggung jawab ini tidak datang dari aturan luar, tetapi dari kenyataan bahwa kita telah dipanggil dan telah mendengar panggilan itu. Berpikir bukan kegiatan tambahan di sela-sela hidup, melainkan cara hidup itu sendiri menjadi jujur terhadap dirinya. Kita tidak diminta menjadi ahli berpikir, melainkan penjaga keterbukaan, menjaga bahasa, menjaga keheningan, menjaga misteri, dan menjaga kesetiaan pada jalan yang tidak menjanjikan apapun selain kedalaman. Dengan demikian, bagian pertama berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan undangan untuk tinggal di pertanyaan, tinggal di bahasa, tinggal di dunia, sebagai manusia yang berani berpikir. Jika bagian pertama berakhir dengan ajakan untuk tinggal dalam berpikir, maka bagian kedua dimulai dengan sebuah gerak balik. Heidegger tidak membawa kita maju menuju sistem baru, melainkan kembali ke awal, ke sumber paling mula dari berpikir barat. Namun kembali di sini bukan nostalgia, melainkan usaha menemukan awal yang belum selesai. Heidegger membuka dengan penegasan penting. Berpikir tidak bergerak maju seperti kemajuan teknis, melainkan berputar dan kembali. Dalam berpikir, yang paling awal seringkali justru yang paling jauh. Kita mengira telah melampauinya, padahal belum pernah sungguh-sungguh memasukinya. Karena itu, Heidegger mengajak kita kembali ke bahasa Yunani awal, ke cara orang-orang Yunani purba sebelum filsafat menjadi sistem, yaitu mengalami berpikir. Ia ingin menyingkap bagaimana berpikir mula-mula dipahami bukan sebagai aktivitas subjek yang menguasai objek, melainkan sebagai keterlibatan manusia dalam keterbukaan dunia. Di titik ini, Heidegger menegaskan bahwa tradisi filsafat barat perlahan menggeser makna berpikir. Berpikir direduksi menjadi logos sebagai rasio, argumentasi, dan konsep. Padahal, pada awalnya, logos berarti mengumpulkan, menghimpun, membiarkan sesuatu hadir bersama-sama. Berpikir bukan memecah realitas, melainkan menghimpunnya dalam perhatian. Bagian ini juga menekankan bahwa kita bukan kekurangan teori tentang berpikir, melainkan terlalu penuh olehnya. Lapisan-lapisan konsep yang diwariskan sejarah justru menutupi pengalaman berpikir yang lebih asli. Karena itu, Heidegger tidak menawarkan teori baru, tetapi mengajak kita menyingkirkan kebiasaan lama melihat berpikir sebagai alat. Berpikir, dalam pengertian awal ini, adalah cara manusia berada di hadapan yang ada, cara tinggal, mendengarkan, dan menjaga. Ia bukan aktivitas tambahan, melainkan modus keberadaan. Kita tidak melakukan berpikir sesekali. Kita ada sebagai makhluk yang dapat berpikir, sejauh kita tidak menutup diri terhadap panggilan itu. Heidegger menyadari bahwa kembali ke awal berarti kehilangan pegangan modern. Kita tidak lagi bisa bersandar pada definisi, metode, atau hasil. Tetapi justru dalam kehilangan itulah, ruang berpikir dibuka kembali. Untuk belajar berpikir, kita harus bersedia menjadi pemula kembali. Bukan pemula yang naif, tetapi pemula yang sadar bahwa apa yang paling dekat, bahasa, dunia, keberadaan, justru paling jarang dipikirkan. Jika sebelumnya tentang bagaimana tinggal dalam berpikir, maka bagian ini mulai menunjukkan dari mana tinggal itu berasal. Dari awal yang terus-menerus memanggil, tetapi jarang kita dengarkan. Pada bagian ini, Heidegger mengajak kita lebih dekat ke jantung awal berpikir dengan satu kata kunci, yaitu logos. Namun logos di sini bukan rasio, bukan logika formal, dan bukan sekadar argumen. Heidegger ingin membebaskan logos dari kebiasaan modern yang mempersempitnya. Untuk memahami apa itu berpikir pada mulanya, Heidegger mengajak kita membedah satu kalimat kuno dari Parmenides. Berpikir dan berkata hanya mungkin tentang yang ada. Kalimat ini menjadi jangkar seluruh penelusuran di bagian kedua. Heidegger menolak terjemahan Latin standar yang membekukan makna.
Fokus utamanya adalah kata logos. Heidegger menunjukkan bahwa dalam fragmen Parmenides tersebut, legein tidak berarti berkata atau rasio, melainkan meletakkan dan menghimpun. Berpikir, dalam jejak Parmenides, adalah tindakan menghimpun kembali apa yang terserak, membiarkan hal-hal hadir bersama di hadapan kita. Logos adalah daya yang menjaga keutuhan dunia, sebelum ia dipecah-pecah oleh logika formal di kemudian hari. Dengan pemahaman ini, berpikir bukanlah memecah dunia menjadi bagian-bagian yang bisa dikuasai, melainkan menghimpun yang tercerai agar makna dapat tampak. Logos adalah gerak menghimpun ini. Di titik ini, Heidegger menegaskan kembali perbedaan mendasar antara berpikir dan perhitungan. Perhitungan memisahkan dan mengendalikan, logos menghimpun dan menjaga. Perhitungan mengejar kejelasan cepat, logos menjaga keterbukaan agar yang ada dapat berbicara dengan caranya sendiri. Karena itu, berpikir yang setia pada logos selalu bersifat tenang, lambat, dan penuh perhatian. Bagian ini juga menyingkap bagaimana sejarah filsafat secara bertahap menggeser logos menjadi alat rasionalitas. Logos dipahami sebagai proposisi, penilaian benar-salah, dan sistem konsep. Pergeseran ini memang menghasilkan kemajuan besar dalam ilmu dan teknik, tetapi dengan harga mahal, kehilangan pengalaman awal berpikir sebagai keterlibatan eksistensial. Heidegger tidak menyalahkan sejarah ini, tetapi mengingatkan bahwa kita kini hidup hampir sepenuhnya di bawah bayang-bayang logos yang tereduksi. Kita berbicara banyak, berargumentasi tanpa henti, tetapi jarang menghimpun. Kata-kata menjadi alat debat, bukan ruang kehadiran makna. Akibatnya, bahasa menjadi bising, dan berpikir kehilangan kedalaman. Heidegger juga menegaskan bahwa menghimpun bukan tindakan pasif. Menghimpun menuntut disiplin batin, kesabaran untuk tidak segera menilai, keberanian untuk menahan diri dari penutupan, dan kesetiaan untuk menjaga apa yang telah menampakkan diri. Berpikir sebagai logos adalah penjagaan, bukan penaklukan. Jika kita ingin belajar berpikir kembali, kita harus belajar menghimpun kembali. Menghimpun kata, makna, dunia, dan diri kita sendiri yang telah tercerai oleh kecepatan dan perhitungan. Berpikir bukan terutama soal benar atau salah, melainkan soal setia atau lalai. Setia pada apa yang memanggil untuk dipikirkan, atau lalai karena tergesa-gesa ingin menguasai. Logos, dalam arti awalnya, memanggil kita pada kesetiaan itu, sebagai gerak menghimpun yang menjaga dunia tetap terbuka bagi makna. Pada bagian ini, Heidegger membawa kita ke jantung paling halus dari seluruh pembahasan, yaitu apa itu kebenaran dan bagaimana kebenaran itu berhubungan dengan berpikir. Namun seperti sebelumnya, ia tidak memulai dari definisi modern, melainkan kembali ke pengalaman awal Yunani, ke satu kata yang menjadi penuntun, aletheia. Aletheia biasanya diterjemahkan sebagai kebenaran. Tetapi Heidegger menunjukkan bahwa arti asalnya jauh lebih kaya, tidak tersembunyi. Kebenaran bukan pertama-tama kecocokan antara pikiran dan fakta, bukan correctness, melainkan peristiwa tersingkapnya sesuatu dari ketersembunyian. Sesuatu menjadi benar ketika ia dibiarkan tampil apa adanya. Di titik ini, hubungan antara berpikir dan kebenaran menjadi jelas. Berpikir bukan aktivitas menilai benar salah, melainkan menjaga ruang agar penyingkapan dapat terjadi. Berpikir tidak menghasilkan kebenaran, ia mengizinkan kebenaran terjadi. Kebenaran adalah peristiwa, bukan produk. Heidegger menekankan bahwa setiap penyingkapan selalu disertai penyembunyian. Ketika sesuatu menampakkan diri, yang lain justru mundur ke bayang-bayang. Karena itu, kebenaran tidak pernah total atau final. Kebenaran selalu rapuh, sementara, dan terbuka. Upaya manusia untuk membekukannya menjadi sistem atau dogma justru mengkhianati hakikatnya. Pada bagian ini juga memperlihatkan bagaimana sejarah filsafat barat perlahan mengganti aletheia dengan kebenaran sebagai kepastian. Kebenaran diukur dari ketepatan, verifikasi, dan kontrol. Pergeseran ini sangat efektif bagi sains dan teknologi, tetapi sekaligus menutup dimensi penyingkapan. Kita tahu semakin banyak, tetapi semakin jarang mengalami kebenaran sebagai peristiwa yang menyentuh.
Heidegger tidak menolak kebenaran ilmiah. Ia hanya mengingatkan bahwa kebenaran ilmiah adalah satu bentuk kebenaran di antara yang lain, bukan yang paling awal atau paling mendasar. Berpikir, dalam pengertian yang sedang ia kembangkan, berdiri lebih dekat pada aletheia, pada kesediaan membiarkan sesuatu hadir tanpa segera dipaksa menjadi objek pengetahuan. Di sini, berpikir kembali tampak sebagai sikap eksistensial. Berpikir menuntut kerendahan hati, menerima bahwa kita tidak menguasai kebenaran, dan bahwa kebenaran tidak sepenuhnya dapat kita miliki. Kita hanya bisa menjadi penjaga keterbukaan, menjaga agar penyingkapan tidak tertutup oleh kesombongan kepastian. Berpikir dan kebenaran bertemu dalam kesetiaan pada penyingkapan. Ketika manusia berhenti memaksa dunia menjadi sepenuhnya jelas, dunia justru mulai berbicara. Dan di sanalah, dalam momen-momen singkat penyingkapan itu, berpikir menemukan maknanya yang paling dalam. Jika sebelumnya menegaskan logos sebagai menghimpun, maka pada bagian ini menegaskan aletheia sebagai tujuan sunyi dari penghimpunan itu. Membiarkan yang ada tidak lagi tersembunyi, tanpa pernah menghapus misterinya sepenuhnya. Heidegger menyatukan benang-benang yang telah direntangkan sebelumnya, logos sebagai menghimpun dan aletheia sebagai penyingkapan, ke dalam satu sikap berpikir yang kini tampak jelas. Menjaga keterbukaan. Berpikir bukan lagi dipahami sebagai tindakan aktif yang memproduksi makna, melainkan sebagai penjagaan atas ruang tempat makna dapat terjadi. Heidegger menegaskan bahwa penyingkapan tidak berlangsung otomatis. Ia membutuhkan penjaga, manusia yang bersedia tinggal dalam keterbukaan tanpa menutupnya dengan kepastian. Penjagaan ini bukan penguasaan. Ia justru menuntut pengenduran diri. Tidak memaksa, tidak mempercepat, tidak menutup. Berpikir, dengan demikian, adalah kesetiaan yang sabar terhadap apa yang menampakkan diri. Di titik ini, Heidegger memperdalam relasi antara berpikir dan ketiadaan jaminan. Keterbukaan selalu rapuh. Ia bisa ditutup kapan saja oleh kebiasaan, dogma, atau tuntutan hasil. Karena itu, berpikir bukan kondisi yang stabil, melainkan tugas yang terus-menerus. Kita harus kembali dan kembali lagi ke sikap menjaga, setiap hari, dalam bahasa, dalam perhatian, dalam cara kita hadir. Ketika kita merasa telah memahami sepenuhnya, keterbukaan runtuh. Penjelasan yang lengkap bisa menjadi bentuk penyembunyian yang paling halus. Heidegger mengingatkan, yang paling berbahaya bukan ketidaktahuan, melainkan kepastian yang tidak lagi mau mendengar. Dalam kerangka ini, berpikir tampil sebagai etika perhatian. Bukan etika aturan, melainkan etika sikap. Menjaga agar yang ada tidak direduksi menjadi sekadar objek. Alam, sesama manusia, dan diri kita sendiri meminta sikap penjagaan ini. Berpikir adalah cara manusia memenuhi tanggung jawabnya terhadap keberadaan, tanpa klaim menguasai. Penjagaan keterbukaan hanya mungkin jika kita membiarkan bahasa bekerja melampaui fungsi alat, dan jika kita memberi tempat bagi diam. Di sanalah, dalam keseimbangan antara berkata dan diam, penyingkapan dapat berlanjut. Berpikir adalah tugas menjaga logos agar tetap menghimpun, menjaga aletheia agar tetap menyingkap, dan menjaga diri kita agar tidak tergelincir ke dalam penutupan yang nyaman. Tidak ada janji hasil, yang ada hanya kesetiaan pada keterbukaan. Heidegger membawa pembahasan menuju konsekuensi terdalam dari seluruh perjalanan berpikir. Tanggung jawab manusia. Jika sebelumnya berpikir dipahami sebagai menjaga keterbukaan, maka kini menjadi jelas siapa yang memikul penjagaan itu dan apa artinya bagi hidup manusia. Heidegger menegaskan bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang kebetulan dapat berpikir. Manusia adalah makhluk yang dipanggil untuk menjaga penyingkapan. Tanggung jawab ini tidak diberikan oleh hukum, institusi, atau norma moral eksternal, melainkan datang dari keberadaan itu sendiri. Karena manusia mampu mendengar dan merespons, maka ia bertanggung jawab. Namun tanggung jawab ini sering disalahpahami sebagai beban moral atau kewajiban sosial. Heidegger menolak pemahaman itu.
Tanggung jawab berpikir adalah tanggung jawab untuk tidak menutup makna dengan kepastian palsu, tidak menutup dunia dengan perhitungan semata, dan tidak menutup diri dengan kesibukan tanpa perhatian. Heidegger menekankan bahwa bahaya terbesar zaman modern bukanlah kesalahan berpikir, melainkan ketidakpedulian. Manusia modern mungkin sangat terdidik, sangat rasional, dan sangat efisien, tetapi justru karena itu ia berisiko kehilangan kepekaan terhadap panggilan yang lebih dalam. Ketika segala sesuatu dinilai dari fungsi dan hasil, ruang keterbukaan menyempit, dan tanggung jawab berpikir terlupakan. Heidegger kembali menegaskan perbedaan antara menguasai dan menjaga. Menguasai memberi rasa aman, menjaga menuntut kerentanan. Menguasai menutup pertanyaan, menjaga hidup dari pertanyaan. Karena itu, tanggung jawab berpikir bukan tugas yang nyaman. Ia menuntut keberanian untuk tetap terbuka, bahkan ketika keterbukaan itu membuat kita gelisah. Heidegger juga menyinggung bahwa kemanusiaan manusia ditentukan oleh sejauh mana ia bersedia memikul tanggung jawab berpikir. Manusia tidak kehilangan martabatnya karena tidak tahu, melainkan ketika ia menolak untuk mendengar. Penolakan ini sering terjadi secara halus, melalui kebiasaan, rutinitas, dan keyakinan bahwa semuanya sudah jelas. Heidegger menutup dengan nada yang hampir etis namun tetap filosofis. Berpikir adalah cara manusia setia pada apa yang membuatnya manusia. Bukan karena berpikir menghasilkan solusi, melainkan karena berpikir menjaga kemungkinan makna tetap hidup. Dalam kesetiaan itulah manusia menjalani tanggung jawabnya yang paling dalam, tanpa paksaan, tanpa jaminan, tanpa klaim kepemilikan atas kebenaran. Berpikir bukan sekadar aktivitas intelektual atau jalan kontemplatif, melainkan tanggung jawab eksistensial. Menjadi manusia berarti bersedia menjaga keterbukaan, meskipun dunia terus mendorong kita untuk menutupnya. Heidegger membawa kita ke wilayah yang lebih genting, bahaya yang mengancam berpikir itu sendiri. Setelah menegaskan berpikir sebagai tanggung jawab manusia, kini ia menunjukkan bahwa tanggung jawab itu berlangsung di tengah ancaman yang nyata, bukan dalam ruang aman dan netral. Bahaya yang dimaksud Heidegger bukanlah kesalahan intelektual atau kekeliruan logika. Bahaya sejati adalah tertutupnya keterbukaan, ketika penyingkapan digantikan oleh kepastian yang mapan, ketika logos berhenti menghimpun dan berubah menjadi alat penyeragaman. Dalam kondisi ini, dunia tampak sepenuhnya dapat dijelaskan, dikelola, dan diprediksi. Justru disitulah bahaya terbesar berdiam. Heidegger menegaskan bahwa bahaya tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari keberhasilan manusia sendiri. Keberhasilan sains, teknik, dan organisasi rasional membuat manusia semakin yakin bahwa segala sesuatu dapat dikuasai. Keyakinan ini perlahan mengikis kepekaan untuk mendengar, karena tidak lagi ada yang dianggap perlu didengarkan. Dunia menjadi jelas, dan karena itu tidak lagi berbicara. Berpikir tampil sebagai penjagaan di tengah bahaya. Menjaga keterbukaan bukan sekadar sikap kontemplatif yang tenang, melainkan tindakan waspada. Berpikir harus sanggup mengenali saat-saat ketika bahasa menjadi klise, ketika penjelasan menjadi penutupan, dan ketika kepastian berubah menjadi dogma yang sunyi. Heidegger juga menyinggung paradoks penting, di mana bahaya terbesar berada. Di situ pula kemungkinan penyelamatan tersembunyi. Namun penyelamatan ini bukan solusi teknis atau reformasi cepat. Ia berupa kembalinya perhatian, kesediaan untuk mendengar kembali apa yang telah lama teredam. Berpikir tidak menghapus bahaya, tetapi menjaganya agar tidak menjadi total. Heidegger menekankan bahwa penjagaan ini tidak spektakuler. Ia berlangsung dalam hal-hal kecil dan sehari-hari. Cara kita berbicara, cara kita bertanya, cara kita berhenti. Berpikir adalah kewaspadaan terhadap yang tampak biasa, karena justru di sanalah penutupan paling sering terjadi tanpa disadari. Heidegger menguatkan kembali sikap dasar berpikir, yaitu kerendahan hati di hadapan keberadaan. Bahaya berpikir muncul ketika manusia lupa bahwa ia bukan tuan atas kebenaran. Penjagaan hanya mungkin jika manusia bersedia menerima batas pengetahuan, batas kendali, batas kepastian. Berpikir bukan latihan privat yang aman, melainkan penjagaan yang rapuh di tengah zaman yang cenderung menutup diri.
dan justru karena rapuh, penjagaan itu menjadi mendesak. Heidegger menempatkan seluruh pembahasan berpikir secara terang-terangan di dalam situasi zaman modern, yaitu zaman teknik. Jika pada sebelumnya ia berbicara tentang bahaya secara umum, kini ia menamai konteksnya dengan lebih jelas. Cara berpikir teknis yang mendominasi hampir seluruh pengalaman manusia kontemporer. Heidegger menegaskan bahwa teknik bukan sekadar kumpulan alat atau mesin. Teknik adalah cara manusia menyingkap dunia, cara melihat realitas sebagai sesuatu yang siap dipakai, diatur, dan dioptimalkan. Dalam cara menyingkap ini, segala sesuatu tampil sebagai persediaan. Alam, waktu, tenaga manusia, bahkan pikiran dan perhatian kita sendiri. Bahaya dari cara menyingkap teknis ini bukan pada mesin-mesinnya, melainkan pada penyempitan cara melihat. Ketika dunia hanya dipahami sebagai sesuatu yang dapat dikelola, ruang penyingkapan lain tertutup. Dunia tidak lagi menyapa, ia hanya tersedia. Dalam situasi inilah berpikir berada dalam ancaman paling serius. Namun Heidegger tidak menyerukan penolakan terhadap teknik. Ia menolak sikap romantik yang ingin kembali ke masa pra-teknologi. Yang ia ajukan adalah sikap berpikir yang tetap waspada di dalam dunia teknik. Berpikir tidak melawan teknik dengan kekuatan tandingan, tetapi menjaga agar teknik tidak menjadi satu-satunya cara menyingkap yang ada. Di dalam bahaya teknik, tersembunyi kemungkinan berpikir yang baru. Justru ketika dunia terasa sepenuhnya dapat dikuasai, pertanyaan tentang makna menjadi tak terhindarkan jika manusia masih mau mendengarnya. Bahaya terbesar membuka peluang bagi kesadaran paling mendasar. Heidegger menekankan bahwa berpikir di zaman teknik berarti belajar menahan diri dari totalisasi. Kita menggunakan teknologi, tetapi tidak membiarkannya sepenuhnya menentukan cara kita memahami diri dan dunia. Kita menghitung, tetapi tidak melupakan perenungan. Kita mengelola, tetapi tetap menjaga keterbukaan terhadap yang tidak dapat dikelola. Di sini, berpikir tampil sebagai jarak yang menyelamatkan, bukan jarak fisik, melainkan jarak batin. Jarak ini memungkinkan manusia untuk tetap bertanya, bahkan ketika jawabannya tidak berguna secara teknis. Tanpa jarak ini, manusia tenggelam sepenuhnya dalam fungsi dan kehilangan kemampuan untuk tinggal bersama makna. Heidegger menguatkan kembali peran manusia sebagai penjaga. Manusia bukan penguasa teknik, tetapi juga bukan korbannya semata. Ia adalah makhluk yang masih dapat berpikir, jika ia tidak menyerahkan seluruh pengalamannya pada perhitungan. Berpikir adalah cara manusia mempertahankan kemanusiaannya di tengah dunia yang semakin efisien namun semakin bisu. Zaman teknik bukan akhir berpikir, tetapi ujian terberatnya. Di tengah dominasi perhitungan, berpikir menjadi langka, dan justru karena itu menjadi sangat berharga. Heidegger membawa kita semakin dekat ke kemungkinan penyelamatan berpikir di tengah zaman teknik. Jika sebelumnya menyingkap bahaya cara menyingkap teknis, maka kini Heidegger menunjukkan di mana celah keterbukaan masih bertahan. Bahasa, terutama bahasa puitis. Heidegger menegaskan kembali bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah peristiwa penyingkapan, tempat keberadaan berbicara dan manusia mendengarkan. Namun di zaman teknik, bahasa cenderung direduksi menjadi instrumen, slogan, perintah, data, dan informasi. Bahasa menjadi cepat, efisien, dan miskin keheningan. Dalam reduksi inilah berpikir terancam. Disinilah Heidegger memberi perhatian khusus pada puisi. Puisi bukan hiburan estetis, melainkan cara berbahasa yang menjaga keterbukaan. Dalam puisi, kata-kata tidak dipaksa segera berguna. Mereka diberi waktu untuk beresonansi, untuk menyimpan makna, untuk menyentuh yang tidak dapat dihitung. Puisi menahan bahasa agar tidak sepenuhnya ditelan teknik. Heidegger tidak mengatakan bahwa semua orang harus menjadi penyair. Yang ia tekankan adalah sikap puitis dalam berpikir, sikap yang mau mendengar bahasa sebelum menggunakannya. Berpikir yang puitis tidak menolak rasio, tetapi melengkapi rasio dengan kepekaan terhadap yang tak terkatakan. Heidegger juga menegaskan bahwa penyelamatan tidak datang sebagai solusi besar.
Ia datang sebagai perubahan sikap yang halus. Cara kita berbicara, membaca, dan mendengarkan. Ketika bahasa diperlakukan kembali sebagai rumah makna, berpikir menemukan ruang untuk bernapas, bahkan di tengah dunia teknik. Heidegger kembali menggarisbawahi paradoks penting, di mana bahaya paling besar, di situ pula yang menyelamatkan berdiam. Teknik menutup dunia dalam perhitungan, puisi membuka dunia dalam keterbukaan. Keduanya hidup berdampingan, tetapi hanya jika manusia menjaga jarak batin agar yang satu tidak menelan yang lain. Heidegger mengingatkan bahwa masa depan berpikir tidak ditentukan oleh teknologi yang lebih canggih, melainkan oleh apakah manusia masih mampu mendengarkan bahasa dengan kesabaran. Jika bahasa sepenuhnya menjadi alat, berpikir akan punah. Jika bahasa dijaga, berpikir tetap mungkin, asalkan manusia bersedia kembali tinggal di bahasa, bukan sebagai penguasa kata, tetapi sebagai pendengar yang setia. Heidegger membawa pembahasan berpikir ke horizon terakhir yang sangat luas, sejarah. Namun sejarah yang dimaksud bukan kronologi peristiwa atau catatan masa lalu, melainkan sejarah cara manusia menyingkap keberadaan. Berpikir, pada tahap ini, dipahami sebagai cara manusia tinggal di dalam sejarah penyingkapan itu. Heidegger menegaskan bahwa manusia selalu berpikir dari dalam suatu zaman, dari suatu cara menyingkap yang telah lebih dulu membentuk apa yang tampak jelas dan apa yang tersembunyi. Kita tidak berpikir dari ruang netral. Bahkan ketika kita merasa bebas, kita tetap berada di bawah pengaruh bahasa, kebiasaan, dan cara melihat yang diwariskan sejarah. Namun ini bukan alasan untuk menyerah, justru disinilah tanggung jawab berpikir menjadi nyata. Berpikir bukan usaha melompat keluar dari sejarah, melainkan menjadi sadar akan cara sejarah bekerja di dalam diri kita. Kesadaran ini membuka jarak batin, jarak yang memungkinkan kita tidak sepenuhnya ditelan oleh cara menyingkap yang dominan. Heidegger menegaskan bahwa zaman teknik adalah satu tahap sejarah penyingkapan, bukan takdir final. Ia tampak total justru karena ia bekerja dengan sangat efektif. Tetapi sejarah penyingkapan selalu menyimpan kemungkinan lain, cara lain bagi keberadaan untuk berbicara. Berpikir adalah kesiapsiagaan terhadap kemungkinan itu. Di titik ini, berpikir tidak lagi tampil sebagai aktivitas individual semata, melainkan sikap historis. Berpikir berarti tinggal dalam ketegangan antara yang telah diwariskan dan yang belum terucapkan. Kita tidak bisa memaksa yang baru datang, tetapi kita bisa menjaga keterbukaan agar ia tidak tertutup sejak awal. Heidegger juga menekankan bahwa tidak semua perubahan historis adalah kemajuan. Banyak perubahan justru mempersempit cara manusia mengalami dunia. Karena itu, berpikir bukan mengikuti arus zaman, tetapi menjadi waspada terhadap arus itu sendiri. Waspada bukan berarti melawan secara agresif, melainkan menjaga jarak reflektif. Heidegger menguatkan kembali sikap dasar berpikir yang telah berulang kali ditekankan, yaitu kesabaran. Sejarah penyingkapan bergerak lambat, seringkali melampaui satu generasi. Berpikir tidak menuntut hasil cepat, ia menuntut kesetiaan lintas waktu. Berpikir adalah cara manusia mengambil bagian dalam sejarah tanpa mengklaim kendali atasnya. Kita tidak menentukan arah sejarah penyingkapan, tetapi kita dapat menjaga agar keterbukaan tidak sepenuhnya tertutup. Dalam penjagaan yang sunyi inilah, berpikir menemukan perannya yang paling luas dan paling rendah hati. Heidegger tidak menambahkan konsep baru. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, mengendapkan seluruh perjalanan berpikir yang telah ditempuh. Di titik akhir ini, menjadi jelas bahwa pertanyaan apa yang disebut berpikir bukan pertanyaan teoritis, melainkan pertanyaan tentang cara menjadi manusia. Heidegger menegaskan kembali kalimat yang telah berulang kali bergema sepanjang kuliah. Kita belajar apa itu berpikir hanya dengan mencoba berpikir. Tidak ada definisi terakhir, tidak ada metode final, dan tidak ada jaminan hasil. Berpikir bukan sesuatu yang bisa diajarkan seperti teknik, karena berpikir bukan keterampilan, melainkan sikap eksistensial. Berpikir tampil sebagai cara tinggal manusia di dunia. Manusia bukan sekadar makhluk yang hidup, bekerja, dan memproduksi,
tetapi makhluk yang dapat mendengarkan bahasa, mendengarkan keberadaan, mendengarkan apa yang memanggil untuk dipikirkan. Ketika kemampuan mendengarkan ini hilang, manusia tetap hidup, tetapi kehilangan kedalaman kemanusiaannya. Heidegger menekankan bahwa berpikir tidak membuat manusia lebih unggul, lebih kuat, atau lebih berhasil. Justru sebaliknya, berpikir membuat manusia lebih rendah hati. Ia menyadari batasnya, ketaktertutupannya, dan ketergantungannya pada apa yang lebih dulu datang kepadanya. Berpikir bukan ekspresi kedaulatan subjek, melainkan kesediaan untuk dituntun. Kuliah ini juga mengukuhkan perbedaan paling mendasar antara pengetahuan dan berpikir. Pengetahuan memberi kepastian, berpikir menjaga keterbukaan. Pengetahuan ingin selesai, berpikir menolak selesai. Karena itu, berpikir sering tampak tidak berguna menurut ukuran zaman teknik. Namun justru dalam ketidakbergunaan itulah martabat berpikir berdiam. Heidegger kembali pada nada yang hampir sunyi. Ia seakan berkata, tidak ada yang bisa menjamin bahwa manusia akan tetap berpikir di masa depan. Zaman teknik dapat terus berkembang tanpa berpikir dalam arti yang sejati. Tetapi selama masih ada manusia yang mau berhenti, mendengar, dan menjaga bahasa, berpikir belum punah. Berpikir bukan jalan menuju keselamatan, melainkan kesetiaan pada keterbukaan. Tidak ada janji bahwa berpikir akan memperbaiki dunia. Yang ada hanya janji yang lebih kecil namun lebih jujur. Selama manusia berpikir, ia belum sepenuhnya menyerah pada kebisuan makna. Heidegger membawa kita ke titik yang paling sunyi dan paling menentukan. Jika sebelumnya menegaskan berpikir sebagai cara menjadi manusia, maka bagian ini memperjelas kepada apa atau kepada siapa manusia itu menjawab. Jawabannya sederhana namun berat. Berpikir adalah jawaban terhadap keberadaan itu sendiri. Heidegger menegaskan kembali bahwa berpikir bukan aktivitas yang kita mulai sesuka hati. Berpikir terjadi karena ada sesuatu yang memanggil untuk dipikirkan. Panggilan ini tidak datang sebagai perintah, tidak berbunyi keras, dan tidak memaksa. Ia hadir sebagai keharusan yang sunyi, keharusan yang hanya dapat didengar oleh mereka yang bersedia berhenti dan mendengarkan. Di sini, seluruh rangkaian kuliah menemukan pusat gravitasinya. Berpikir bukan soal kecerdasan, bukan soal metode, bukan soal hasil. Berpikir adalah respons, dan respons ini bukan jawaban verbal atau konseptual, melainkan cara tinggal, cara berbicara, cara diam, cara memperlakukan bahasa, dunia, dan sesama. Heidegger juga memperjelas bahwa keberadaan selalu memberi dan sekaligus menarik diri. Ia tidak pernah sepenuhnya hadir untuk dikuasai. Karena itu, berpikir tidak pernah selesai. Setiap kali kita merasa telah mengerti, justru disitulah bahaya terbesar muncul. Penutupan keterbukaan. Berpikir sejati selalu sadar akan ketaktertutupannya sendiri. Heidegger menolak anggapan bahwa berpikir memberi pegangan yang aman. Justru sebaliknya, berpikir melepaskan pegangan palsu. Ia tidak menawarkan ketenangan psikologis, melainkan kejernihan yang sunyi, kejernihan untuk menerima bahwa manusia hidup di dalam misteri yang tidak dapat dihapus. Berpikir tampak sepenuhnya sebagai tugas etis yang tidak bermoralistik. Tidak ada perintah harus dalam arti normatif. Yang ada adalah kesetiaan. Kesetiaan untuk tidak menutup diri terhadap panggilan, kesetiaan untuk tidak mengkhianati bahasa dengan menjadikannya sekadar alat, dan kesetiaan untuk tidak mereduksi dunia menjadi objek belaka. Heidegger seakan menarik semua pembahasan kembali ke satu sikap dasar, yaitu kerendahan hati. Manusia bukan pusat makna, tetapi tempat lewatnya makna. Berpikir bukan pencapaian, melainkan penjagaan. Penjagaan atas kemungkinan, agar keberadaan masih dapat berbicara. Berpikir tidak menjanjikan keselamatan, kemajuan, atau kebahagiaan. Ia hanya menjanjikan satu hal yang lebih sederhana dan lebih berat. Kesetiaan pada keterbukaan. Selama manusia masih mampu menjawab panggilan itu, meskipun dengan ragu, lambat, dan tanpa jaminan, manusia belum kehilangan dirinya sepenuhnya. Dengan demikian, apa yang disebut berpikir, berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan tanggung jawab.
Tanggung jawab untuk menjaga keterbukaan, menjaga bahasa, menjaga keheningan, dan menjaga diri agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam perhitungan. Itulah cara Heidegger memahami berpikir. Sebagai cara menjadi manusia, tanpa jaminan, tanpa kepastian, tetapi dengan kesetiaan. Berpikir bukan apa yang kita lakukan, melainkan cara kita menjawab panggilan untuk menjadi manusia.